Selamat berjumpa kembali di Font TV. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe, agar bisa terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sejarah Peradaban dan Persatuan Bangsa. Semester 1, Tahun Ajaran 2020-2021. Tim dosen pengampu mata kuliah. Pendidikan Pancasila. 1. Fonaha Hulu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. 2. Dr. Pandapotan Damanik, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian Indonesia mendapatkan penderitaan dan penindasan yang luar biasa. Kemerdekaan Indonesia semakin merasa menjauh. Bahkan tidak ada tanda-tandanya sama sekali. Kekecewaan rakyat Indonesia ini menyebabkan adanya perlawanan-perlawanan terhadap Jepang, seperti pemberontakan peta di Blitar. Kemudian Jepang membujuk bangsa Indonesia agar mendapat bantuan dari rakyat Indonesia. Mereka mengumumkan janji kedua, berupa kemerdekaan tanpa syarat yang disampaikan. Seminggu sebelum Jepang menyerah, bangsa Indonesia diperkenankan memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan menganjurkan agar berani mendirikan negara Indonesia merdeka. Di hadapan musuh Jepang, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Pembahasan pada subbagian ini meliputi proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan dan maknanya, dan proses pengesahan Pancasila Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Proses perumusan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, maka tanggal 1 Maret tahun 1945, Jepang mengumumkan, akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau disebut dalam bahasa Jepang Dokuritsu Zunbiti Osakai. Badan penyelidik ini kemudian dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945, yang beranggotakan 60 orang, dan anggota tambahan 6 orang, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wediodiningrat. Dengan adanya badan penyelidik ini, bangsa Indonesia telah dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi negara merdeka. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Badan Penyelidik mengadakan sidang pertama. Beberapa tokoh berbicara dalam sidang tersebut. Proklamasi kemerdekaan dan maknanya. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dalam bahasa Jepang disebut Dokuritu Zunbi Linkai. Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua, dan wakilnya Dr. Andus Muhammad Hatta. Panitia ini berfungsi sebagai mewakili seluruh bangsa Indonesia, sebagai pembentuk negara, menurut teori hukum. Badan ini mempunyai wewenang meletakkan dasar negara sebagai pokok kaidah negara fundamental. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah kalah pada Sekutu. Pada saat itu, terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Situasi kekosongan ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia dengan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai wakil bangsa Indonesia, naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia bertanggal 17 Agustus tahun 1945. Menjelang proklamasi, kalahnya Jepang oleh Sekutu. Peristiwa Rengas Dengklok. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi mempunyai makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Sebagai sumber lahirnya Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Merupakan norma pertama dan tata hukum Indonesia. Proses pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Orde Lama, tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Melaksanakan pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat RIS. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Adanya Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Dampak Orde Lama. Pertama, kekuasaan dan peran partai-partai berkurang. 2. Dibentuk Kabinet baru atau Kabinet Kerja. Dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Dibentuk Dewan Nasional. Orde Baru. Tahun 1966. Sampai dengan tahun 1998. Berdirinya Orde Baru. Terbentuk Tritura. Terbentuk Super Semar tahun 1966.
Melaksanakan sidang istimewa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, pada tanggal 12 Maret, tahun 1967. Fase konsolidasi, membentuk ASPRI atau asisten pribadi, membentuk OPSUS atau operasi khusus, membentuk Kopkamtib atau Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, membentuk Partai Golongan Karya yang terdiri dari Sekber Golongan Karya ditambah dengan tentara. Era Reformasi, Profesor Baharudin Jusuf Habibie, membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Sampai dengan 20 Oktober tahun 1999. Dengan penolakan Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap pertanggungjawaban Presiden Baharudin Jusuf Habibie, melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan nomor 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat, tahun 1999. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1999, Timor Leste lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilaksanakan pemilu-pemilu 071061 tahun 1999. Diikuti oleh 48 partai politik. Dan berjalan dengan baik. Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri, yang diangkat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, nomor 7. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tahun 1999. Dengan Kabinet Persatuan Nasional. Kemudian Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nomor 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tahun 2001. Pada tanggal 23 Juli 2001. Karena mengeluarkan maklumat Presiden yang antara lain. Membekukan. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kedua, Presiden Megawati Soekarno Putri diangkat sebagai Presiden dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan nomor 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tahun 2001. Dengan Wakil Presiden Hamzah Has. Yang diangkat melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan nomor 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tahun 2001. Pada tanggal 23 Juli tahun 2001, sampai dengan 20 Oktober tahun 2001, melakukan amandemen pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, melakukan amandemen kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, melakukan amandemen ketiga, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada tanggal 9 November tahun 2001, dan melakukan amandemen keempat, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada tanggal 10 Agustus tahun 2002, dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang baru. Terdiri atas 73 pasal, 20 bab, termasuk bab 7A, bab 7B, bab 8A, bab 9A, dan bab 10A, sedangkan bab 4 dihapus. Ditambah 3 aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dihapus. Sehingga Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang baru hanya terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Melaksanakan pemilu pada tanggal 5 April tahun 2004. Diikuti oleh 24 partai politik. Pemilihan presiden secara langsung putaran pertama. Berlangsung pada tanggal 5 Juli tahun 2004. Dan putaran kedua tanggal 20 September tahun 2004. Pemilu legislatif dan pemilihan presiden atau wakil presiden secara langsung. Untuk pertama kalinya berjalan dengan baik. Sehingga mendapat pujian dari dalam dan luar negeri. Tugas dan bahan diskusi kelompok.